Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, perkenalkan nama saya Windrati dengan NIM 1951000007. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah komputer yang diampu oleh Ibu Siva untuk membuat video pembelajaran. Nah, kali ini saya membuat video pembelajaran mengenai lembaga decision maker. Karena saya merupakan mahasiswa program studi PPKN, jadi saya mengambil materi di salah satu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu lembaga decision maker yang biasanya ini terdapat di kelas 10 SMA ataupun SMK. Nah, mungkin teman-teman masih asing ya dengan yang namanya decision maker karena ini merupakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, mari kita kenal apakah itu lembaga decision maker. Nah, sebelum ke lembaga decision maker, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui decision making itu apa. Nah, decision making ini merupakan pengambilan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu. Decision making ini merupakan proses pemikiran dalam pemilihan beberapa alternatif ataupun kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi masa depan. Kemudian yang kedua ada decision maker, yaitu merupakan subjek yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi decision making dan juga decision maker ini saling berhubungan. Bisa dikatakan apabila decision maker ini merupakan subjek, kemudian decision making ini adalah objeknya. Nah, jadi dapat disimpulkan lembaga decision maker itu merupakan lembaga yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan itu, ini ada dasar-dasarnya yang harus ditaati menurut George R. Terry, yaitu ada 5. Yang pertama, ada intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan juga faktor kejiwaan lain. Kemudian yang kedua, pengalaman. Nah, pengalaman ini untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu fakta. Keputusan yang berdasarkan fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu merupakan suatu hal yang sangat sulit. Nah, yang keempat ada wewenang, yaitu keputusan yang bersifat wewenang semata-mata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna dan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Nah, selanjutnya menurut Terry juga ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional ataupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus memperhatikan banyak hal, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Kemudian yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Jadi itu harus sesuai dengan tujuan untuk kebaikan kebersamaan. Kemudian yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif tandingan. Ini maksudnya adalah dalam suatu pengambilan keputusan tidak mungkin hanya membuat satu keputusan saja. Jadi harus membuat beberapa alternatif yang dapat dijadikan dalam mengambil keputusan. Nah, dari alternatif itu nanti kita pilih salah satu yang paling pas untuk mengatasi masalah
yang terjadi. Kemudian selanjutnya, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan harus diubah menjadi tindakan fisik. Nah, ini berarti pengambilan keputusan itu merupakan tindakan mental atau yang bersifat dari pemikiran kita, bersifat dari emosional kita, yang kemudian harus kita ubah menjadi tindakan fisik, menjadi perbuatan nyata untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang selanjutnya, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, dalam pengambilan keputusan itu harus memperhatikan kepraktisan juga. Jadi, keputusan yang diambil itu harus efektif dan juga efisien juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Nah, jadi setidaknya keputusan yang diambil oleh lembaga berwenang itu harus dilegalkan begitu dan harus disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tahu peraturan apa yang ada di kehidupan kita, jadi kita dapat mematuhi aturan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Nah, kenapa disebut dengan tindakan permulaan? Karena memang keputusan yang diambil ini merupakan awal dari kegiatan-kegiatan di masa depan. Nah, jadi awal dari pengaturan-pengaturan kehidupan kita di masa yang akan datang, begitu. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Ini menurut Kotler ada 6 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, di kehidupan sehari-hari kita pasti ada yang namanya masalah ya. Jadi, kita harus mengidentifikasi ataupun menemukan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Nah, pembuatan keputusan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya, apabila sudah ada analisis data dan juga pengumpulan permasalahan, yaitu membuat alternatif kebijakan. Nah, setelah masalah ditentukan itu, maka selanjutnya perlu dipikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, namun dalam pemilihan ini kita harus membuat banyak alternatif pemecahan masalah. Nah, selanjutnya pemilihan salah satu alternatif. Nah, pemilihan salah satu alternatif ini dianggap yang paling tepat dilakukan atas dasar pertimbangan atau rekomendasi yang cermat. Jadi harus mempertimbangkan banyak hal itu tadi. Selanjutnya adalah implementasi keputusan. Nah, dalam pengimplementasian ini harus dapat menerima dampak negatif ataupun dampak positif. Jadi dalam mengambil keputusan tidak hanya sembarang memutuskan begitu, tapi juga harus memikirkan dampak positif dan juga dampak negatif apa yang kemungkinan akan terjadi apabila keputusan ini sudah terlaksana. Nah, yang terakhir yaitu memantau dan mengevaluasi hasil implementasi. Nah, setelah keputusan itu dijalankan, kemudian diimplementasikan di kehidupan masyarakat, itu harus bisa mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, jenis pengambilan keputusan ini ada 2 macam, yaitu keputusan terprogram atau program decision dan juga keputusan tidak terprogram atau non-program decision. Nah, keputusan terprogram adalah keputusan yang dibuat pada kondisi atau hal-hal yang rutin dan sering terjadi menggunakan prosedur operasi standar atau yang biasa dikenal dengan SOP ya, kita semua pasti tahu, yaitu standar operasional prosedur. Nah, keputusan terprogram ini biasanya cukup efektif dalam menangani masalah sehari-hari di organisasi seperti permintaan cuti karyawan, permintaan pembelian peralatan kantor, dan juga permintaan lembur karyawan.
misalkan itu di sebuah perusahaan ya. Nah, kemudian yang kedua ada keputusan tidak terprogram atau non-program decision, yaitu keputusan yang diambil atas masalah yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan ini tidak terstruktur dan tidak memiliki prosedur standar seperti dalam keputusan terprogram. Jadi di keputusan tidak terprogram ini tidak mempunyai SOP atau standar operasional prosedur. Nah, karena masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini diperlukan penilaian dan kreativitas dalam membuat keputusannya. Misalnya dalam suatu usaha mengalami penurunan profit, jadi harus benar-benar dipikirkan alternatif pemecahan masalah apa yang bisa menangani masalah penurunan profit agar profitnya itu semakin naik dan semakin naik terus sehingga usahanya semakin sukses gitu. Nah, yang terakhir yaitu lembaga pengambil keputusan atau lembaga decision maker. Nah, setelah reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1 sampai yang keempat, maka sistem ketatanegaraan pun ikut berubah. Nah, setelah melihat perubahan UUD 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, ini tentang MPR, DPR, dan DPD, dalam konteks kelembagaan sebenarnya, sistem perwakilan di Indonesia ini hanya terdiri dari dua lembaga, yaitu DPR dan DPD. Akan tetapi, masih ada MPR yang keanggotaannya terdiri dari anggota-anggota DPR dan juga DPD, yang dalam hal ini MPR merupakan lingkungan jabatan tersendiri, karena memiliki pimpinan, memiliki tugas, dan juga memiliki wewenang tersendiri, telah menempatkan sebagai lembaga perwakilan ketiga di samping DPR dan juga DPD. Nah, sehingga sistem perwakilannya ini berubah menjadi sistem perwakilan tiga lembaga, yaitu MPR, DPR, dan juga DPD. Namun, dari hasil amandemen UUD 1945, ini belum menerapkan sistem bikameral, karena DPD tidak memiliki fungsi lembaga perwakilan, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sedangkan keseluruhan pengambilan keputusan ini dilakukan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menimbulkan kerugian bagi daerah-daerah, sebab keterbatasan wewenang DPD dalam pembuatan undang-undang, yang mana sebatas hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR sebagai kekuasaan membentuk undang-undang untuk dibahas dan disetujui dengan Presiden. Nah, jadi dalam hal ini DPD ini hanya memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang atau usulan-usulan yang akan dijadikan keputusan di dalam undang-undang. Jadi keseluruhannya itu diputuskan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga decision maker. Apabila ada kesalahan kata, kemudian kesalahan penulisan, kekurangan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Semoga materi saya dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.